Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada, khususnya keluargaku yang esok tanggal 1 Mei 2025 akan turut merayakan Hari Buruh Internasional. Seluruh keluarga pekerja keras, saya memilih diksi para pekerja karena dalam tinjauan kami ini yang paling layak untuk disematkan, menunjukkan perjuangan yang luar biasa, semangat kerja yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang menjadi dasar untuk berkehidupan, setidaknya dalam konteks kehidupan berkeluarga, dan ini tentu menjadi ketahanan awal untuk mewujudkan ekosistem kehidupan berbangsa, bernegara dari landasan yang paling dasar. Saya berharap semuanya berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentu dimuliakan dan dimudahkan berkehidupan, beraktivitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, dalam perjalanan buruh khususnya di Indonesia, kita melihat bahwa buruh itu punya cerita, buruh punya narasi, bahkan buruh punya ekspresi perjuangan istimewa yang diabadikan dalam sejarah. Betapa kita bisa membaca, mengakses dalam referensi yang bisa kita dapatkan di era kini. Ada satu kontribusi nyata di tanggal 15 September khususnya tahun 1945 saat rekan-rekan buruh yang terhimpun dalam BBI ya pada masa itu, Barisan Buruh Indonesia, yang mengisi ruang-ruang kemerdekaan untuk saling bersinergi pada aspek yang bisa dioptimalkan, bisa diisi dengan perjuangan di kalangan buruh pada masa itu. Bahkan juga ada teman-teman membuat laskar buruh yang menyiapkan dan menyokong di era-era perjuangan di masa itu, sehingga pabrik-pabrik juga dijadikan sebagiannya sebagai pusat-pusat pertahanan, perlawanan, dan dalam skala besar bagian dari perjuangan. Artinya buruh punya satu peran yang luar biasa, buruh punya narasi yang sangat positif dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia ini. Dan lebih daripada itu, teman-teman pekerja keras, teman-teman pekerja ikhlas yang seringkali diistilahkan dengan buruh di Indonesia ini setidaknya punya sejarah yang positif dari segi perjalanannya, punya narasi perjuangan yang baik, yang tentunya itu yang harus kita susun ulang, membentuk narasi baru, sehingga kita tidak harus mengcopy-paste keadaan di dunia luar untuk dibawa dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia ini. Kita bisa membuat narasi sendiri, membuat cerita sendiri, membuat jalan hidup yang baik untuk kesejahteraan kita semua, sehingga tidak harus diidentikan kalau hari buruh itu diisi dengan demo misalnya, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyemaraki jalan misalnya. Walaupun secara undang-undang tentu hal itu dihormati, tentu sesuatu yang dihargai sebagai ekspresi dalam berkehidupan, tapi saya ingin memberikan satu perspektif yang lebih, satu cara pandang yang memiliki narasi lebih positif. Kenapa kita tidak membuat cerita hidup kita sendiri? Bagaimana membangun kesejahteraan dalam konteks bekerja, dalam konteks aktivitas buruh yang ada di Indonesia ini, sehingga menjadi inspirasi bagi dunia luar bahwa kita punya jalan cerita yang tidak sama, kita punya kreativitas dalam membangun kesejahteraan yang terukur. Alhamdulillah di tahun ini setelah 60 tahun ke belakang dalam perjalanan buruh dan penyertaannya dengan pemerintah, saya menyimak, membaca, mendengar bahwa insya Allah akan ada rencana bila disebut dengan apel akbar ataukah pertemuankah di Monas, setidaknya 200.000 orang, dan Presiden juga akan terlibat hadir memberikan pidatonya. Kita berharap ini adalah langkah awal, chemistry paling dasar untuk membangun satu kesamaan frekuensi, kesamaan rasa, sehingga dengan kesamaan rasa ini kita bisa duduk bersama, memikirkan, mendapatkan solusi terbaik, khususnya yang memudahkan, membahagiakan dalam bekerja dan menghasilkan kesejahteraan yang tentunya berkeadilan untuk semuanya. Kalau boleh saya
ingin turut memberikan masukan yang mungkin di sisi itu bisa kita bersinergi ke depan pada aspek-aspek yang mungkin dilakukan. Bahwa yang pertama, tentu dalam konteks kesejahteraan ini saya tidak akan masuk ke ranah diskusi antara hak dan kewajiban pengusaha, perusahaan dengan pekerja, itu wilayah yang berbeda. Tapi saya ingin turut memberikan satu urun rembuk, urun pikiran, bila kemudian dalam konteks sekarang di Kementerian Koperasi misalnya ingin secara masif membuat koperasi sampai ke desa-desa, saya kira bisa peluang ini ditangkap di lingkungan kehidupan usaha, di teman-teman buruh itu untuk mengoptimalkan peran koperasi yang mungkin cara berpikirnya dari simpan pinjam itu kita optimalkan skema simpannya dibandingkan dengan skema pinjamnya. Dengan pengolahan itu banyak menabung walaupun mungkin sebagian kecil disimpan, tapi dari suatu himpunan yang besar kurang lebih 3 juta orang kalau dibagi per region wilayahnya, dibuat lokal-lokalnya, zonasinya, tentu akan jadi sesuatu yang signifikan dengan jumlah-jumlah yang ada, dikembangkan menjadi permodalan dengan bisnis yang baru, SHU-nya kemudian bisa dibagikan, dapat sesuatu. Saya kira hal-hal positif semacam ini penting dipikirkan oleh para kalangan elit di struktur kepemimpinan dari serikat buruh, serikat pekerja dan sebagainya, sehingga juga kesannya tidak dalam tanda petik ya mengoptimalkan atau bahasa lebih lugas memanfaatkan ya kondisi para buruh yang jumlahnya banyak dan bergeser dari kepentingan ekonomi ke kepentingan politik. Walaupun dalam konteks politik ini demi kesejahteraan sah-sah saja, tapi akan lebih baik bagaimana berpikir taktis dan menghasilkan sesuatu yang dirasakan oleh teman-teman pekerja ini secara langsung. Jadi yang pertama, saya menawarkan konsep yang bisa teman-teman kemudian gali, lalu teman-teman juga rumuskan strukturnya, bagaimana bisa memanfaatkan di momentum adanya koperasi, momentum adanya kegiatan positif, walaupun mungkin sudah ada koperasi di kalangan teman-teman, tapi bagaimana mengoptimalkan format itu sehingga bisa lebih maksimal untuk diupayakan. Yang kedua, saya kira momentum yang baru ini, yang istimewa, yang tidak biasa, membangun chemistry untuk kedepannya, saya kira ini hal yang baik untuk menguatkan persaudaraan dalam konteks yang lebih real, persaudaraan dalam konteks yang lebih baik, dengan satu semangat untuk sama-sama membangun. Mungkin teman-teman sudah punya konsep dan gambaran sendiri, tapi saya ingin mengajak energi yang begitu besar ini, jutaan orang dengan profesi teman-teman ini, kalau kita sinergikan dengan semua stakeholder bangsa, bernegara, elemen lain, entitas lain, dengan konteks kehidupan berbangsa, bernegara dari masyarakat, ada yang mungkin di dunia pendidikan, ada yang mungkin di dunia yang lain, ya, teman-teman di perburuhan, ada yang mungkin di pekerja yang lain, di pengusaha dan sebagainya. Kalau energi ini kita samakan dengan profesi yang berbeda untuk membangun bangsa, mencapai misi Indonesia Emas 2045 dengan cara yang baik, saya kira dari spirit ini kita bisa menghasilkan sesuatu. Intinya lebih dari itu, saya berharap teman-teman sehat, keluarga dimuliakan oleh Allah, dan yang paling penting adalah kami membersamai Anda dengan doa. Anda luar biasa, pekerja yang tulus, pekerja yang keras. Mudah-mudahan keluarga kita semua sehat, keluarga Anda baik, hasil yang didapatkan halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Buruh, semoga senantiasa bahagia, semoga senantiasa semangat, dan mari kita bersinergi untuk memakmurkan negara kita tercinta Indonesia. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.